Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi bersama saya dari Supan SPD dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, tidak bisa kita perpanjang lagi. Silakan Anda baca tujuan pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, dalam materi kali ini kita akan membahas masalah mengenai wilayah negara Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Oke, kita masuk ke materi pertama mengenai wilayah negara Indonesia. Di sana ada sebuah peta mengenai wilayah negara Indonesia, karena salah satu unsur terbentuknya negara itu harus adanya wilayah. Jadi harus adanya wilayah. Jadi gambar di atas merupakan peta wilayah Indonesia. Nah, itu peta itu merupakan bukti kekuasaan sebuah negara. Negara tanpa wilayah tidak dapat disebut sebagai negara. Nah, tentu wilayah ini merupakan salah satu bagian pokok sebuah negara, karena tempat suatu masyarakat atau bangsa itu adalah tempat berdomisili adalah wilayah. Baik, langsung saja anak-anak sekalian. Wilayah NKRI terbagi menjadi 3. Pertama ada wilayah darat yang merupakan pulau-pulau. Yang kedua wilayah laut. Jadi lautan di sekitar pulau-pulau teritorial Indonesia dan wilayah udara yang ada di atasnya. Jadi semuanya itu saling keterkaitan. Itulah yang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, tidak akan kita bahas masalah batas wilayah. Pertama, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sedangkan perbatasan di sebelah barat, tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Jadi langsung berbatasan dengan Samudra India, laut lepas. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, itu yang berbatasan dengan Provinsi Papua. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Timur Leste. Selanjutnya berbatasan dengan perairan Australia dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itu batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, itu pasal 33. Selanjutnya yang pokok bahasan kedua, yang B, warga negara dan penduduk Indonesia. Pertama, warga negara. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, warga negara atau penduduk dijelaskan dalam bab 10 pasal 26 dan 27. Nah, itu jelas, silakan Anda baca di pasal 26 dan 27. Itu dijabarkan mengenai warga negara. Itu terbagi menjadi penduduk, bukan penduduk, warga negara, bukan warga negara, dan warga negara asing dan sebagainya. Terus cara memperoleh kewarganegaraan, pertama melalui kelahiran. Nah, itu juga ada ketentuannya bagaimana proses kelahiran yang menentukan kewarganegaraan, apakah dia warga negara Indonesia atau warga negara asing. Nah, itu banyak dijabarkan. Selanjutnya melalui pengangkatan, warga negara luar yang diangkat menjadi warga negara Indonesia, ada yang namanya proses naturalisasi. Nah, naturalisasi ini mengajukan diri. Nah, warga negara asing yang mengajukan diri ingin menjadi warga negara Indonesia, nah, melalui proses naturalisasi.
Selanjutnya ada pernyataan memilih. Jadi ketika dia masih kecil belum memiliki kewarganegaraan, setelah dia lebih dari 17 tahun umurnya, maka dia memilih apakah dia ingin menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing sesuai dengan warga negara orang tuanya. Baik, selanjutnya hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu selain dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Faktor penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu dijelaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006. Nah, jelas di situ juga silakan Anda baca di Google, di searching bagaimana proses hilangnya kewarganegaraan Indonesia di pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Baik, langsung saja. Hak warga negara. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Hak adalah segala sesuatu yang bersifat mutlak, semestinya didapat. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Seseorang dapat menuntut hak apabila dia telah melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Baik, selanjutnya agama dan kepercayaan. Jadi jaminan kebebasan beragama, ketentuan ini terdapat pada pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 29 bab ke-11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi mengatur mengenai agama dan kepercayaan. Jadi ada 5 agama dan 1 kepercayaan yang ada di negara Indonesia ini. Namun kalau tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak diperkenankan untuk hidup atau berkembang. Paham itu tidak diperkenankan berkembang di Indonesia, karena kita menganut bahwasanya percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Baik, yang kedua membina kerukunan beragama. Itu ada 5. Pertama, memberi kesempatan umat beragama untuk beribadah menurut agama dan percaya masing-masing. Yang kedua, menjaga ketenangan saat umat beragama melaksanakan ibadah. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum dalam masyarakat. Selanjutnya, menjalin pertemanan dengan siapapun tanpa membeda-bedakan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kelima, membiasakan hidup gotong royong, saling membantu. Baik, yang terakhir, pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. 1. Makna pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dijelaskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah itu. Oke, mungkin cukup dulu pertemuan kita pada saat ini. Silakan Anda kembangkan, Anda searching di Google mengenai pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin nanti apabila ada suatu hal yang perlu ditanyakan atau diskusikan, silakan tanyakan. Saya cukupkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.